Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu renungan firman Tuhan mengenai worship. Dari beberapa ayat yang saya ingin tunjukkan kepada saudara pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa dahsyatnya the power of worship, kekuatan penyembahan. Seandainya kita itu bisa mengerti kekuatan dari sebuah penyembahan seperti itu, saya yakin saudara dan saya tidak akan berani lagi, dalam arti tidak akan seenaknya worship. Kita tidak akan lagi worship itu sebagai satu rutinitas, satu kebiasaan, sehingga tidak ada kuasa apa-apa yang terjadi. Dan kalau saudara betul-betul mengerti the power of worship yang saya akan bagikan kepada saudara sekarang, saya yakin kalau kita sungguh mengerti, cara kita menyembah akan berubah. Cara kita worship Tuhan akan berbeda. Saya melihat dalam Yesaya pasal 6, kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya ingin ajak saudara untuk imajinasi, membayangkan. Yesaya tuh lagi berdoa di rumah Tuhan, bait suci. Nah, ketika dia sedang menyembah, dia melihat satu penglihatan. Apa yang kita lihat? Apa yang dia lihat, saudara? Dia melihat Tuhan duduk di atas tahta dalam kemuliaan, jubahnya panjang sekali, sampai Alkitab menuliskan memenuhi bait suci. Wow, saya membayangkan ini penglihatannya di alam abstrak nih. Tetapi sampai nyambung ke bait suci. Oke, mungkin kita bilang, oke, itu kan cuman vision atau penglihatan. Mau sampai ke bait suci kayak mau sampai kemana-mana ya namanya it's just vision gitu kan, kayak hologram mungkin ya. Gambaran penglihatan seperti itu. Lalu ayat 2 kita lihat. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, di sebelah atas Tuhan. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi Anda bisa bayangkan ada serafim nih. Serafim itu malaikat penyembahan. Jadi menyembah, terbang di awan-awan nih. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Jadi para serafim ini ternyata memuji-muji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lalu ayat 4, ini yang membuat saya kagum. Maka bergoyanglah alas ambang pintu. Apa yang goyang, saudara? Bukan di penglihatan itu lagi, tapi bait suci di mana Yesaya sedang berlutut untuk berdoa dan menyembah, goyang saudara alasnya, fondasinya. Disebabkan suara orang yang berseru-seru itu dan rumah itu, bait suci, penuhlah dengan asap. Saya kaget ketika membaca ayat ini demi ayat. Apa yang dilihat oleh Yesaya di dalam penglihatan itu secara abstrak. Lalu bait suci dipenuhi dengan jubahnya Tuhan. Dan yang mengesankan, ketika penyembahan itu terus dinaikkan, bahkan juga para malaikat ikut menyembah Tuhan. Alkitab menuliskan bait suci itu goyang. Fondasinya, alasnya itu goyang. Dan ambang pintunya sampai goyang, jadi terjadi gempa bumi seperti earthquake gitu. Itu yang terjadi. Yang saya kagum ketika membaca ini, Anda perhatikan. Ketika Yesaya worship Tuhan, ketika Yesaya menyembah Tuhan, sesuatu sedang terjadi di alam abstrak, alam roh. Tidak ada yang bisa lihat. Bahkan saya percaya, kalau andai kata di tempat itu ada orang-orang lain yang juga ikut sembahyang, ikut nyembah, istilahnya ikut mereka itu berdoa, mungkin mereka tidak melihat penglihatan yang dilihat oleh Yesaya. Tetapi yang dahsyat, sesuatu rupanya terjadi di alam roh dan kemudian nyambung, ngefek sampai
menjadi nyata secara fisik di alam fisik. Apa yang terjadi? Bait suci goyang. Nah, ketika bait suci goyang sampai penuh dengan asap, saya yakin orang-orang yang ikut berdoa bersama Yesaya di bait suci bisa ngerasakan akibatnya. Nah, ini yang bisa kita pelajarin, bahwa ternyata apa yang terjadi di alam fisik sebelumnya sudah didahului oleh alam roh. Dan ini mengajarkan kepada saudara dan saya, kalau kita mau menggoncangkan yang fisik, saudara dan saya harus menjangkau yang di alam roh terlebih dahulu. Dan apa yang terjadi di alam roh, saya sangat meyakini beberapa waktu kemudian itu akan ngefek atau akan terwujud di alam jasmani. Saya sangat suka sekali dengan yang namanya worship. Saya melihat dan mengalami begitu banyak keajaiban yang saya rasakan dan saya nikmati, yang saya peroleh karena worship. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika kita worship, ada sesuatu yang berubah di udara. Dan sesuatu yang berubah di udara akan mengefek ke alam jasmani. Kalau saudara melihat worship bisa merubah sesuatu di alam jasmani yang tidak bisa kita rubah dengan kekuatan sendiri. Yesaya nggak bisa bikin gempa bumi di situ. Worship memiliki power untuk mengubah apa yang ada di alam fisik yang kita di luar jangkauan saudara dan saya. Rumah tangga, suami atau istri yang mungkin sulit saudara dan saya untuk rubah, bisa kita buat perubahan ketika kita mulai masuk di dalam worship. Seperti yang dialami oleh Yesaya. Alas ambang pintu, rumah itu bergoncang. Saya percaya ada sesuatu yang bisa dirubahkan oleh Tuhan di rumah tangga saudara, di pekerjaan saudara, di dalam kesehatan saudara. Ada sesuatu yang tidak bisa saudara rubah dengan kekuatan saudara sendiri, itu bisa dirubah ketika saudara mulai masuk ke dalam alam roh, mulai bawa worship. Inilah yang saya percaya yang dinamakan heaven on earth. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, di mana Tuhan itu memerintah di bumi seperti di surga. Ketika Tuhan memerintah di rumah tangga saudara, pasti ada perubahan yang terjadi. Ketika atmosfer surga, ketika atmosfer Tuhan menguasai rumah tangga saudara, saya percaya rumah tangga kita ada sesuatu yang dirubah. Saudara, seringkali kita itu tidak bisa merubah seseorang dengan banyak mengkhotbahi dan mengkuliahin. Yang terjadi malah rame, yang terjadi malah debat. Tapi kita bisa membuat sebuah perubahan dengan sebuah kekuatan yang tidak bisa kita sadarin, yaitu yang tidak kita lihat selama ini, yaitu dengan masuk ke dalam penyembahan. Ini yang dilakukan oleh Yesaya. Satu kali seorang wanita menyaksikan bagaimana suaminya telah meninggalkan dia selama beberapa tahun. Tidak ada kabar berita, tidak tahu di mana, bahkan mertua juga nggak tahu keberadaan di mana anak mereka. Apa yang dia lakukan? Dia cuma surrender dengan Tuhan. Selama 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma surrender. Nggak bisa juga mau bikin apa. Masa mau bikin pengumuman di surat kabar. Cuma surrender, dia hanya fokus dengan Tuhan. Dia bertobat, dia mengintrospeksi diri, kesalahan-kesalahan apa yang dia lakukan di dalam hubungan pernikahannya. Setelah dia bertobat, suaminya belum juga balik karena dia juga nggak tahu di mana. Dia cuma worship and worship and worship. Tahukah Anda beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar sukacita luar biasa bagaimana tiba-tiba suaminya bisa datang ke depan pintu rumah, meminta maaf, dan rumah tangga mereka dipulihkan hari ini. Ada sebuah kekuatan yang dahsyat yang bisa kita raih ketika kita menyembah. Beberapa waktu yang lalu Tuhan membukakan saya kembali tentang worship yang lain. Yang sangat-sangat dahsyat. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12. Saudara, diceritakan ada seorang wanita
masuk ke dalam sebuah kerumunan. Lebih tepatnya, masuk ke dalam sebuah acara makan-makan. Perempuan ini disebutkan dalam Yohanes pasal 12 adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Saudara ingat ya, siapa Maria yang dikenal suka duduk di dekat kaki Tuhan. Wanita ini saudara kemudian mengambil buli-buli berisi minyak narwastu, dia pecahkan, dia menangis di kaki Tuhan. Dia usap kaki Tuhan dengan memakai air mata, dengan memakai rambutnya. Kita tahu bahwa rambut pada zaman itu merupakan kehormatan. Sangat merupakan kehormatan bagi seorang perempuan. Nah, ketika dia mengusap kaki Tuhan dengan minyak dan menyeka dengan rambut dan air matanya, saudara tahu, dia sedang memakai harga diri dan kehormatannya untuk ditaruh di kaki Tuhan. Seakan-akan itu sudah tidak ada nilainya. Kenapa buat dia sudah tidak ada nilainya? Karena buat dia, Tuhan Yesus lebih berharga dan lebih bernilai daripada rambutnya. Lebih berharga dan bernilai daripada statusnya. Wanita ini datang menangis di kaki Tuhan, bukan karena dia punya banyak masalah. Wanita ini datang menangis bukan karena dia ditagih hutang. Wanita ini menangis di kaki Tuhan bukan karena dia mengalami sakit penyakit. Wanita ini menangis di kaki Tuhan, bersujud tersungkur di kaki Tuhan cuma karena satu, dia cinta banget sama Tuhan. Dia merasa bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia cinta banget sama Tuhan. Kerumunan mengkritik. Murid-murid Yesus sendiri mengkritik. Pemborosan. Nggak berguna. Duit segitu banyak dibuang-buang. Tapi mereka nggak pernah tahu apa yang ada di hati wanita ini. Betapa besar cintanya ke Tuhan. Saudara, orang tuh kalau cinta sama seseorang, dia nggak hitungan lagi, saudara. Dia tidak hitungan berapa harga minyak. Dia tidak hitungan berapa harga dirinya. Dia bahkan tidak pusing dengan omongan orang. Dia bahkan tidak peduli dengan apa bakalan kritikan orang ke dia. Yang dia cuma pikirkan satu, dia begitu cinta dengan Tuhan sampai dia kepengen untuk cium kakinya Tuhan. Serendah-rendahnya. Kalau itu bumi masih bisa bolong, dia akan merendahkan lebih rendah dari itu. Dia tidak pusing soal harga diri. Dia akan merendahkan serendah-rendahnya. Dan yang luar biasa, komentar Tuhan Yesus ketika murid-muridnya mengata-ngatai dan mengkomentari jelek. Dalam bahasa Inggris itu lebih keras lagi. Yesus bilang begini, leave her alone. Saudara tahu artinya leave her alone itu, kamu tuh jangan ganggu dia, jangan sentuh dia. Saya membayangkan, kalau suatu saat ada seseorang yang sentuh saya, lalu Tuhan berkata begini, leave her alone. Wow, saudara betapa indahnya, betapa mungkin dibilang egois, tapi saya rindu. Betapa bangganya dan betapa senengnya kalau kita itu bisa dibela Tuhan sampai seperti itu, saudara. Tuhan bilang, leave her alone. Jangan ganggu dia, jangan sentuh dia. Don't touch her. Kemudian Tuhan bilang begini, satu komentar Tuhan yang sering kali kita dengar. Tapi saya baru mengerti arti komentar ini beberapa waktu yang lalu. Apa yang dilakukan oleh wanita ini akan disebutkan juga di mana saja Injil diberitakan. Pernahkah saudara membayangkan apakah sebetulnya arti dari kalimat itu? Di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh wanita ini akan disebut juga. Istilahnya referensinya tidak akan dilupakan. Saudara, selama ini bahkan kita tuh percaya karena amanat agung mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Saya sangat meyakini urusan memenangkan jiwa merupakan urusan yang sangat penting, bahkan saya percaya number one. Urusan yang number one bagi Tuhan adalah menyelamatkan jiwa. Alkitab juga mengatakan bahwa kalau ada satu jiwa itu bertobat, seluruh surga itu bersuka cita karena ada satu orang diselamatkan. Amanat agung berkali-kali diserukan kepada kita supaya kita itu pergi, memberitakan Injil, membawa orang-orang itu menyelamatkan mereka,
membawa mereka ke surga, saudara, menyelamatkan mereka dari neraka untuk dibawa ke surga. Urusan menyelamatkan jiwa ke surga, saya yakin itu menjadi number one, urusan nomor satu di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Tuhan. Waktu saya membaca kalimat ini, saya kaget. Di mana Injil diberitakan, jadi di mana urusan memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa ke Tuhan itu diberitakan. Tuhan bilang, apa yang dilakukan perempuan ini juga akan disebutkan. Itu artinya bahwa urusan yang dilakukan oleh wanita ini tidak kalah pentingnya dengan memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa sangat-sangat penting. Bahkan amanat agung, saudara, saya percaya itu. Tetapi ternyata urusan datang ke kaki Tuhan, mencium kaki Tuhan dengan penuh cinta, memberikan hati yang sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan, ternyata tidak kalah pentingnya dengan urusan memenangkan jiwa. Saudara, itu sebabnya kalau saudara ingat, ada cerita tentang anak yang hilang. Dalam cerita anak yang hilang, ada 2 anak yang hilang. Anak bungsu itu hilang di luar rumah. Itu berbicara tentang orang-orang yang harus kita bawa kembali ke Tuhan. Orang-orang yang kita rebut dari kerajaan neraka untuk dimenangkan bagi Tuhan. Tetapi Anda jangan melupakan bahwa ada anak hilang yang kedua, yaitu anak sulung. Dia tinggal di rumah bapaknya, tetapi dia hilang. Ini berbicara tentang anak-anak Tuhan, orang-orang yang selama hidupnya udah status Kristen, udah ke gereja, bahkan yang ironisnya udah pelayanan. Kata anak sulung, aku udah melakukan banyak hal untuk Bapak. Tetapi ternyata dia juga merupakan anak hilang yang tersamar. Berapa banyak anak-anak hilang yang ada di dalam gereja. Artinya kita ini orang Kristen, kita pelayanan, tetapi kita itu tidak mempunyai lagi hati yang mencintai Tuhan. Kita tidak punya lagi hati yang membara buat Tuhan. Itu sebabnya di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dia berkata begini, istilahnya kamu itu luar biasa, kamu rela menderita demi namaku. Kamu sabar, bahkan tahu pengajaran-pengajaran yang sesat. Loh, itu kan luar biasa, saudara. Kalau sampai tahu nabi-nabi yang sesat, pengajaran yang salah, berarti pemahamannya luar biasa kan? Itu pun Rasul Paulus bilang di dalam kitab Efesus bahwa celakalah kamu. Kenapa? Karena kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Jadi apa yang terjadi? Mereka pelayanan, tetapi kasih mula-mula nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Mereka mungkin cuma membaca Alkitab karena rutinitas. Mereka ke gereja karena rutinitas. Karena nggak ada yang lain. Atau mereka melakukan itu karena mereka takut nggak diberkati. Mereka baca Alkitab karena mereka takut kalau bolong-bolong Tuhan nggak berkatin. Mereka ke gereja supaya Tuhan memberkati. Mereka berdoa puasa supaya Tuhan menjawab doa. Mereka melakukan doa puasa supaya Tuhan mengabulkan apa yang mereka minta. Hari-hari ini saya menerima banyak sekali WA maupun DM. Yang intinya mereka bilang begini, kami itu sudah puasa. Kami itu sudah melayani, kenapa Tuhan masih tidak kasih? Banyak dari kita punya pemikiran yang salah. Kita menjadikan puasa, kita menjadikan pelayanan, itu sebagai alat supaya doa kita dijawab. Nah, ini kesalahan besar, saudara. Makanya Alkitab itu mengingatkan bahwa urusan memenangkan jiwa itu penting. Tetapi ada satu urusan lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu apa? Mempunyai hati yang begitu mencintai Tuhan. Dan saudara, saya ingatkan kepada saudara semua hari ini. Apakah kekristenan kita hanya kekristenan rutin? Hanya kekristenan ritual? Kalau saudara melakukan doa puasa, melakukan serentetan pelayanan yang banyak hanya supaya doa saudara dijawab, saudara melakukan kesalahan yang besar. Dan jangan kaget kalau apa yang saudara kejar, saudara tidak akan dapatkan. Banyak orang berpikir doa puasa Esther, doa puasa Daniel, mereka lakukan supaya Tuhan menjawab doa. Ibaratnya kita tuh menyogok Tuhan, kita tuh nyuap Tuhan. Saudara, itu pemikiran yang celaka sekali, itu pemikiran yang salah sama sekali. Tuhan bilang berpuasa yang kukendaki adalah melepaskan belenggu-belenggu, membebaskan para tawanan,
Saudara, kita tuh berpuasa bukan untuk supaya menjawab doa. Tapi kita tuh berpuasa karena kita itu sedang menyalibkan daging kita. Kita itu berpuasa karena kita tuh belajar untuk mengontrol emosi, kita belajar untuk mengontrol kelemahan kita belajar untuk menaklukkan kelemahan-kelemahan daging kita. Kita berpuasa karena kita tuh mau mempersembahkan dengan kasih untuk Tuhan, bukan supaya menyuap Tuhan untuk melakukan apa yang saudara inginkan dan yang saudara minta. Nah, Tuhan katakan, di mana Injil diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut untuk mengingat dia. Saya belajar satu hal, penyembahan yang dilakukan oleh Yesaya bisa menggoncangkan surga, saudara. Bahkan saya yakin ketika surga digoncangkan, apa yang ada di surga itu transfer atau ditransportkan ke bumi. Apa yang ada di surga, blessing-blessing yang ada di surga ditransferkan ke bumi. Dipindahkan juga ke bumi, ditransportkan kepada saudara. Disampaikan kepada saudara dan saya di dalam kehidupan di bumi. Tetapi yang luar biasa dari penyembahan seorang wanita bernama Maria, kalau Yesaya menggoncangkan surga, kalau penyembahan Maria itu menggoncangkan yang punya surga. Ibaratnya itu Tuhan tuh seperti begini loh. Aku tidak tahan duduk di tata. Aku harus turun untuk tolong anakku. Aku harus turun untuk menemui anakku. Aku tidak bisa duduk di tata kelamaan. Aku mau turun untuk nolong anakku segera. Wow, kalau penyembahan Maria itu betul-betul menggoncangkan Tuhan di atas segalanya, Tuhan penguasa surga akan tergoncangkan sampai dia keluar dari tahtanya untuk turun menghampiri kita. Saudara, saya berdoa penyembahan kita akan sampai pada satu level yang dalam lagi, yaitu seperti Maria. Penyembahan kita bukan sekedar ingin menarik apa yang di surga turun ke bumi. Bukan sekedar ingin menarik blessing dari surga ke bumi. Tapi saya berdoa, penyembahan kita akan seperti level Maria. Kita tidak minta apa-apa. Kita tidak kepingin apa-apa. Kita cuma kepingin Yesus. Kita cuma mencintai dia. Kita cuma mengasihi dia. Hati kita hanya untuk dia. You are enough. Yesus cukup buat saya. Saya berdoa tingkat penyembahan kita, kekristenan kita akan sampai ke sana. Percayalah, kalau yang punya surga keluar dari tata untuk turun menghampiri kita, apakah yang tidak mungkin terjadi? Anything is possible. Saya sungguh berharap renungan firman Tuhan hari ini akan menjadi rema buat kita. Jadilah orang Kristen yang bukan sekedar ritual atau rutin dan liturgi. Jadilah orang Kristen yang bukan sekedar ingin ini, tapi jadilah orang Kristen yang sampai level Maria. Duduk di kaki Tuhan, memandang wajahnya, menikmati dia, itu adalah dunia kita. Itu adalah segalanya buat kita. Jangan nanya soal berkat. Bayangkan kalau pemilik surga itu turun menghampiri kita. Apa yang akan terjadi? Jubahnya saja bisa sampai menggoncangkan bait suci. Bagaimana kalau pribadinya? Bagaimana kalau kehadirannya dia yang ada di dalam kehidupan kita? Apa yang akan digoncangkan? Saudara, saya ingat seorang hamba Tuhan yang bernama Kathryn Kuhlman pernah bicara seperti ini. Kalau kamu itu pelayanan, mau pelayanan banyak, iblis itu seringkali biarin kamu untuk pelayanan sebanyak-banyaknya. Bahkan kadang-kadang kita tuh didorong untuk pelayanan banyak biar capek. Sampai capek, dan biasanya ketika orang capek, kemudian mulai mengasihani diri, mulai muncul kata-kata keluhan, mulai muncul banyak perkataan-perkataan yang berdosa. Lalu Kathryn Kuhlman berkata begini, saudara. Tapi kalau ada satu orang mulai berlutut untuk menyembah Tuhan, maka iblis itu akan mengerahkan seluruh pasukan neraka. Jadi bukan cuma satu iblis, tapi istilahnya itu seluruh pasukan neraka akan dikerahkan untuk menghentikan orang ini. Kenapa, saudara? Karena dangerous, karena berbahaya. Kenapa dia bilang begitu? Saya ngerti sekarang. Ketika ada satu orang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, menghampiri Tuhan berlutut untuk menyembah, iblis itu akan berkata, ini orang yang paling berbahagia. Ini orang yang paling berbahaya. Ini harus dihentikan. Dia akan pakai segala cara
Seluruh kekuatan akan dikerahkan untuk menghentikan saudara dari menyembah. Entah dengan ngantuk, entah dengan malas, entah dengan distraction, pengalian membuat kita tidak menyembah. Iblis akan halangin. Kenapa? Karena the power of worship, seperti dahsyatnya, seperti luar biasa itu. Makanya saya mengencourage teman-teman semua. Mari kita masuk ke dalam level kekristenan seperti Maria, yang tidak menginginkan apa-apa, kecuali menginginkan pribadi Yesus seutuhnya. Dan mencintai dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal pikiran. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur. Biar Rema hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Boleh menjadi introspeksi bahwa kami tidak mau menjadi kekristenan yang hanya liturgi, yang hanya meminta dan meminta. Tetapi mari kami, Tuhan tolong kami untuk kami sungguh-sungguh memiliki hati yang makin mengasihi Tuhan, hati yang makin membara membutuhkan Tuhan, hati yang betul-betul tergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur biar firman-Mu boleh termeterai menjadi kekuatan dan rema bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.